Mudah-mudahan saya juga selalu minta doa dari para jamaah untuk senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita selalu bisa hadir di majelis ilmu kita ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kemarin kita telah membahas daripada bab anjuran di dalam menegakkan solat duha, begitu juga dengan solat witir dan tahiyatul masjid. Nah, maka malam hari ini insyaallah tak kalah pentingnya juga pembahasan satu solat ini, bahkan termasuk bisa dibilang solat yang kalau kita istiqomah melakukannya sangat banyak fadilah, keutamaan, bahkan hasilnya yang akan kita rasakan. Mudah-mudahan kita dapat istiqomah melaksanakan solat ini. Solat apa itu? Salatul Lail, yang mana memang kemarin di dalam wasiatnya Rasulullah kepada Abu Hurairah itu ada 3. Nah, yang ketiga insyaallah akan kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. At-targhibu fi qiyamil lail wad-du'a'u wal istighfaru fih. Bab ini menjelaskan tentang anjuran di dalam menegakkan salat malam, wad-du'a dan berdoa, wal istighfar, banyak-banyak membaca istighfar, minta ampun kepada Allah, fihi, di waktu malam tersebut. Ini kenapa malam itu begitu istimewa, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Nanti kita akan bahas bahkan terkait dengan hadis Rasulullah. Mengapa malam itu begitu istimewa bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah taala, "Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila." Di dalam surah Al-Insan ayat 26. Nah, ini menjadi dalil dasar anjuran kita untuk menegakkan solat malam. Mari kita lihat tafsirnya, karena kalau dari sisi konteksnya saja Pak, ini masih belum jelas. Kenapa? Dari sisi makna wa minal lail, dan dari malam hari, fasjud, maka solatlah kalian, lahu, kepada Allah, untuk Allah. Kita tidak tahu solat apa yang dimaksud. Solat di waktu malam itu ada banyak, tapi tidak semua solat yang dilakukan malam hari namanya solat malam. Nah, makanya perlunya tafsir. Sekali lagi, ayat-ayat Quran tidak bisa sembarangan kita sampaikan kemudian kita tafsirkan sendiri. Harus merujuk kepada ilmu-ilmu tafsir, karena ulama-ulama kita lah yang sudah menggali daripada maksud dan tujuan ayat tersebut diturunkan. Kenapa saya sampaikan begini? Banyak sekali yang kita saksikan, kita lihat bersama. Banyak orang yang memang kebetulan beliau itu gemar di dalam bidang agama, tanpa ada pendalaman sebelumnya, itu berani menafsirkan firman-firman Allah tanpa landasan, mengkait-kaitkan ayat-ayat Al-Quran sesuai hawa nafsu. Termasuk hari ini, baru-baru ini, yang saya temukan langsung, ya, walaupun itu bukan ayat Al-Quran, tapi makalah, qaul daripada ulama yang mengatakan bahwasannya orang yang menuntut ilmu tanpa guru, itu diantaranya ada yang mengatakan gurunya adalah syaitan. Sehingga dia mengatakan, oh ini tidak benar. Buktinya orang makin sering baca, makin banyak ilmunya. Ini ulama ini yang mengatakan ini salah. Ini siapa kita? Belajar kalau nggak pakai guru, bagaimana kita bisa baca? Belajar nggak ada guru, jangankan untuk paham Al-Quran, kalau kita nggak belajar alif, ba, ta dari guru, bisakah kita baca Quran?
Maka saya sampaikan hal seperti ini, Pak, Bu. Mudah-mudahan kita berhati-hati, mudah-mudahan astaghfirullah min qaulin bila amalin. Kami minta ampun kepadamu ya Allah dari ucapan-ucapan yang mungkin itu tidak kami amalkan, dari ucapan-ucapan yang mungkin itu tidak ada daripada dasar-dasarnya. Waliya'udzubillahu min dzalik. Maka penting Pak Bu, saya alhamdulillah pribadi, walaupun Ustadz Sulaiman waktu pertama sekali meminta saya kajian taklim di masjid kita ini, berpikir saya berkali-kali Pak Bu. Berpikir berkali-kali, kenapa? Mikir ini kitab yang cocok apa yang dibahas. Bukan karena yang paling enak untuk jamaah, tapi saya berpikir mana yang betul-betul sanadnya ini sampai ke guru saya. Maka saya pilihlah kitab ini. Kenapa? Saya punya guru Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Hasan Baharun, itu murid langsung pengarang kitab ini, Abu Ya'asid Muhammad bin Alwi Al-Maliki di Mekah. Jadi sanadnya jelas Pak Bu. Kalaupun seandainya saya ada khilaf dalam mengucapkan sesuatu, insya Allah di akhirat itu akan ditanyakan kepada guru-guru saya. Kalau memang ada sesuatu kekeliruan yang saya sampaikan berdasarkan apa yang diucapkan guru saya, tanggung jawabnya kepada guru saya langsung. Itu yang membuat saya merasa aman. Tidak berani saya mengajar kitab-kitab yang memang apalagi belum pernah saya pelajari. Waliya'udzubillah min dzalik. Maka ini penting Pak Bu. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan ini bukan berarti kita menerima yang instannya saja. Artinya ada tafsir dari guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, kemudian kita tak mau membaca Quran, tak mau tadabbur Quran, tak mau baca terjemah Al-Quran dan sebagainya. Maka saya sangat berterima kasih pada salah satu guru kita di sini, Kiai Mukarrab, yang bersedia mengajar di masjid kita ini. Alhamdulillah. Maka kita lanjutkan kepada tafsirnya. Di antaranya kitab ini menggunakan kitab tafsir Jalalain Pak, karangan dari Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Di antaranya wa minal laili fasjudlah, dan termasuk dari waktu malam, fasjud lahu, sujudlah kalian kepada Allah. Sujud dalam rangka solat apa? Maka di tafsirnya dijelaskan, yakni al-maghrib wal isya. Waktu sujud yang dimaksud itu solatlah kalian solat maghrib dan isya. Nah kalau seperti ini udah jelas, berarti bukan solat malam yang akan kita bahas. Terus mana buktinya? Mana dalil berikutnya? Wasabbihu ay sholli sholatat tatawwu' fi lailin tawil, dan solatlah kalian, yaitu solat sunnah tatawwu', solat sunnah bukan solat fardu, fi lailin tawil, di waktu malam yang panjang. Itulah yang disebut dengan solat malam. Nah, jadi walaupun kemarin sempat kita bilang wasiatnya Rasulullah itu menganjurkan kita untuk melakukan solat malam sebelum tidur bagi yang tidak memungkinkan bangun malam. Tapi yang memungkinkan bangun malam lebih utama, lebih afdal kita solat malam. Ini bismillah Pak Bu ya, saya sampaikan ini, mudah-mudahan minimal kita paksa malam ini kita bangun malam, solat malam, rasakan kenikmatannya saat sujud kepada Allah. Nanti setelah ini akan kita bahas apa daripada fadilah dan keutamaannya. Kemudian fa fihi hasun 'alal qiyam. Nah, di dalam ayat ini mengandung anjuran daripada Allah untuk kita solat malam. Ayo mari sama-sama Pak Bu, tidak usah banyak-banyak. Seperti yang saya bilang kemarin, sholat duha, jangan yang berat-berat dulu. Untuk awal 2 rakaat, sebagai bentuk pendekatan diri kita kepada Allah, sebagai bentuk ketaatan kita itu nambah tiap tahun. Jangan umur makin tahun nambah, ketaatan tak nambah-nambah kepada Allah. 2 rakaat, 2 rakaat. Nanti udah nyaman dengan yang 2 rakaat ini, coba tambah 4. Nyaman 4 tambah lagi 6. Seterusnya begitu. Bahkan kenapa ada riwayat Rasulullah dikatakan sampai bengkak kaki Rasulullah itu sholat. Artinya berapa lama Rasulullah berdiri ketika sholat. Kita kadang sholat Jumat yang 2 rakaat ya, rasa bengkak pantat duduk lama khotib tuh. Nah, termasuk dalil kedua
di dalam surah As-Sajadah ayat ke-16 sampai ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ini kalau yang sering sholat as-sajadah pasti sering dengar ayat ini. Karena ini awal ketika kita habis langsung sujud, bangun langsung nyambung ayat ini. Nah, di antaranya ayat ini menjadi dasar dalil untuk kita melakukan sholat malam ini. Mari kita lihat sedikit tafsirnya. Tatajafa, apa yang dimaknai dengan tatajafa? Ai tartafi', artinya terangkat. Apa yang terangkat? Junubuhum, jam'un min jambin, jamak dari kata jambun. Apa itu? Lambung. Jadi ini ayat ini menjelaskan dari ayat yang sebelumnya ciri dari orang yang beriman. Orang yang beriman itu senantiasa melakukan sholat malam, yang mana lambung mereka itu tidak terbaring di atas kasur mereka. Artinya apa? Selalu bangun malam. Anil madhaji, dari tempat-tempat tidur mereka. Anil furushil lati hiya mawadhi'il ittija', yaitu tempat-tempat tidurnya manusia. Orang beriman yang rindu kepada Allah, rindu nangis sama Allah, butuh pertolongan Allah, butuh dikabulkan hajatnya oleh Allah, bangun malam. Fayatahajjaduna lailan wala yanamuna 'alaiha. Maka ciri orang yang beriman akan selalu menjaga tahajud dan dia tidak akan tidur di atas ranjangnya. Wa yas'aluna rabbahum hadaran min iqabihi. Apa yang dia lakukan dari salatnya itu isinya meminta kepada Allah hadaran min iqabihi, agar dijauhkan dari balasan atau siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini ahli maksiat, Pak Bu. Hari-hari maksiat. Kadang mau yang sengaja, yang tak sengaja. Yang tak sengaja lebih sering. Kadang niatnya udah bagus. Bahkan mohon maaf, mungkin yang macam-macam saya, Pak Usman dah pakai gamis, kayak sorban begini. Niat bagus mau ke masjid, berjalan ke masjid, ada pula orang buka aurat. Tertengok tak sengaja. Ini yang tak sengaja. Belum yang sengaja, udah tertengok dipandang terus. Ini hari-hari kita maksiat kepada Allah. Salat malam, nangis, minta diampunkan dosa-dosa kita sama Allah. Wa raja'an fi rahmatihi, selain minta dijaga dari siksa Allah, juga kita minta kepada Allah, memohon kepada Allah apa? Fi rahmatihi, meminta rahmat kepada Allah. Ya Allah, rahmati saya. Coba gini Pak Bu, kita ilustrasikan, bayangkan seandainya Allah itu tidak maha rahmat, Allah itu tidak mengasihi kita, Allah tidak sayang sama kita. Kayak manusia, misal sifatnya Allah itu kayak manusia kita. Ketika kita buat salah, langsung dibalas. Berapa banyak sudah kesalahan kita. Tapi rahmatnya Allah, beribu-ribu kali kita buat salah, tak pernah Allah balas sampai hari ini. Kenapa? Karena Allah tahu kita akan ada kemungkinan untuk taubat kepadanya. Allah kasih kesempatan sama kita Pak Bu. Bahkan berapa kali diriwayatkan di dalam hadis qudsi, lautan itu bilang sama Allah, ya Allah, izinkan aku menelan manusia. Setiap hari itu 3 kali lautan minta izin kepada Allah. Ya Allah, izinkan aku nelan manusia ini, pendosa semuanya ini. Apa jawaban Allah kepada lautan? Jangan. Mungkin ada di antara mereka yang sedang berzikir kepadaku. Jangan. Mungkin ada yang nanti malam nangis-nangis taubat kepadaku. Jangan dulu, kata Allah. Mungkin ada dari anak-anaknya nanti jadi anak yang taat kepadaku. Itulah Allah, Bu. Gak ada manusia yang seperti Allah. Laisa kamislihi syai'. Sayangnya Allah gak ada yang bisa nyaingi. Bayangkan kita hari-hari maksiat tapi rezeki kita lancar. Ada yang di sini sekali maksiat napasnya di stop sama Allah 5 menit? Tidak ada.
Itu makanya kita logikakan, ketika rahmat Allah, Allah cabut. Allah berpikir seperti itu. Kita maksiat, ketika katakan kita maksiat dengan mata, Allah tutup mata kita 1 hari aja. Mari bertaubat bersama kepada Allah. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu nanti. Jangan tunggu Ramadan bentar lagi nih, nantilah Ramadan, rajin ke masjid. Jangan. Wa yatasaddaquna mimma razaqahumullahu ta'ala shadaqatan wajibatan aw mandubatan. Begitu juga bersedekah dengan apa-apa yang telah Allah rezekikan kepada mereka, dengan sedekah yang wajib maupun yang sunnah. Maka faulaika, kata beliau, maka mereka itulah yang salat malam tadi, jazaohum, balasan untuk mereka, annaha la tadri nafsun madza ukhfiya lahum, tidak akan ada satu manusia, satu jiwa, satu makhluk pun yang bisa melihat, yang bisa mengetahui, yang bisa merasakan apa yang Allah sembunyikan untuk mereka minan na'im, dari kenikmatan nanti yang akan Allah berikan kepada mereka. Enggak ada yang tahu, Pak. Alladzi taqurru bihi a'yunihim, yang mana memang mereka akan mendapatkan hal tersebut yang mereka inginkan, yang tak terlihat oleh mata. Ya jelas, Pak, Bu. Kalau tidak percaya, kata saya, coba malam ini 2 rakaat aja kita bangun. Nangis, nadahkan tangan di hadapan Allah. Nikmat rasanya. Itulah yang dimaksud kenapa manusia lain tidak tahu nikmatnya. Karena saat kita minta sama Allah sambil nangis, manusia lain dalam keadaan tidur, tidak merasakan. Wa tansyaraha lahu sudurahum. Kalau enggak percaya malam ini, coba lapang hati kita habis itu. Habis sholat malam tenang hati. Yang punya masalah, yang lagi benci sama orang, ya, yang lagi jengkel sama orang, coba sholat malam, hilang jengkelnya. Sabata dzalika lahum jazaan wafaqan, maka akan ditetapkan oleh Allah untuk mereka yang sholat malam tadi wafaqan, sebagai balasan yang pas, yang setimpal, bisa babi sun'ihim salih, sebab karena perilaku mereka yang saleh, yang baik. Nah, ini untuk ayat yang kedua. Kita masuk ayat ketiga. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Ini ayat ada di dalam surah Az-Zariyat ayat 17 sampai 18. Mari kita lihat dan simak juga daripada tafsirnya. Kanu, siapa itu mereka? Hadza wasful muttaqin. Yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat ini kanu, mereka. Siapa mereka? Muttaqin, kata beliau, adalah orang-orang yang bertakwa. Kalau yang pertama tadi kata Allah itu untuk orang yang beriman, sekarang juga ciri orang yang bertakwa, tidak pernah meninggalkan sholat malam. Wal makna, dan maknanya yang dimaksud annal muttaqina yusalluna aktsarul lail. Orang yang bertakwa, orang yang ngaku takut kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang selalu menjaga solat. Bahkan solatnya itu paling banyak dilakukan di malam hari. Kalau kita hitung kemarin, solat selain wajib itu ada 17 rakaat. Itu yang di siangnya. Kalau lebih banyak, berarti lebih dari 17 rakaat. Itu orang-orang muttaqin, Pak, Bu. Berat Ustaz nak macam itu, besok kerja kesiangan pula. Itulah kata saya, ambil yang bisa kita lakukan. 2 rakaat jadi, 4 rakaat jadi, asal jangan tadak sama sekali. Wa yanamuna fihi zamanan yasiran, dan sedangkan orang-orang lain itu tidur, ya. Dan termasuk mereka kalau tidur zamanan yasiran, hanya sedikit waktunya, tidak banyak. Artinya banyak solatnya daripada tidurnya. Wa fil ayat, di dalam ayat ini hasun alal qiyamul lail, sama juga termasuk dalil anjuran melaksanakan solat malam. Alhamdulillah, sekarang kita masuk kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an. Diceritakan dari sahabat Rasul Abi Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thulusul lail akhir fayaqul man yad'uni fa astajibalah man yas'aluni fa'u'tiyah man yastaghfiruni fa aghfiralah. Rawahu Malik wal Bukhari wa Muslim wa Tirmizi wa ghairuhum. Ini kurang kuat apalagi hadisnya. Dari Abu Hurairah, beliau mengatakan bahwasannya Rasulullah pernah bersabda, apa kata Nabi? Yanzilu rabbuna, Tuhan kita Allah itu turun ke mana? Kulla lailatin, tiap malam, ila sama'id dunya, ke langitnya dunia. Nah, kita tak bisa gambarkan tentang mananya, tidak tahu. Yang jelas kalau udah Nabi yang ngomong, hadisnya sahih, maka itu benar. Bahkan ini tanpa isyarat. Di sini buktinya. Mana nih? Yanzilu rabbuna ay nuzulan laiqan bihi bila ta'til. Allah betul-betul turun pada tiap malam, itu laiqan, betul-betul Allah yang turun, bila ta'til, tanpa ada pengunduran. Artinya tidak pernah waktunya itu diundur atau dimajukan. Wala ta'wil, dan tidak pernah ditakwil. Ini benar Allah yang turun atau hanya rahmat Allah? Tidak ada. Bila ta'wil. Wala tashbih, dan tidak ada penyerupaan. Tidak ada bisa setan yang menyerupai Allah, itu tidak ada. Wala tabdil, dan tidak ada juga pergantian. Artinya biasanya kalau yang lain diganti oleh rahmat Allah, biasanya diganti oleh malaikat. Ini tidak. Allah yang langsung turun ke langitnya dunia setiap malam. Kenapa? Berlandaskan dalil laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang bisa menyerupai zatnya Allah, wa huwas samiul basir. Allah itu zat yang maha melihat dan maha mendengar. Nah, kemudian kapan waktunya? Hina yabqa sulusul lailil akhir. Waktunya Allah turun ke langit dunia itu ketika waktu atau masa-masa sepertiga malam akhir. Ini dia Pak Bu, kejar. Fayaqul, kemudian Allah berfirman di dalam hadis qudsi, man yad'uni fa astajiba lahu. Kalau ada dari hambaku yang meminta berdoa, akan aku kabulkan, kata Allah. Man yas'aluni fa'u'tiyahu. Mana nih hambaku yang minta-minta, akan aku kasih, kata Allah. Man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Mana hambaku yang mau minta ampun, sini aku ampunkan, kata Allah. Artinya apa? Di waktu itu doa kita diijabah, Pak Bu. Pengen tobat, yuk bangun malam. Pengen dikabulkan hajat, yuk sholat malam. Kayaknya kita heran, banyak kita saksikan di media sosial, ada orang yang rela ngantri panjang-panjang siang bolong hanya untuk ngambil bansos. Bahkan ada yang perginya dari pagi, baliknya sampai ke maghrib, sholat tinggal, bansosnya tak seberapa. Ya? Ini jelas Allah yang manggil. Yuk, yang mau hajatnya dikabulkan, yuk. Yang mau rezeki, kata Allah, yuk. Yang mau masuk surga, yuk. Yang mau kuampunkan, kata Allah, bangun malam. Apapun yang kau mintakan kukabulkan, kata Allah. Nah, ini bedanya zaman sekarang, Pak Bu. Bahkan saya ingat betul ceritanya Habib Segaf Baharun. Saya punya guru, beliau punya ayah Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Beliau itu waktu masa-masa bangun pondok Dalwa di Jawa Timur sana, dulu pondoknya banyak tuntutan. Artinya banyak harus bangun ini, bangun itu, karena santri berkembang terus. Akhirnya kata beliau, itu masa-masa Habib Segaf masih kecil, diajak sama Abu Ya Hasan, ayo Segaf, ikut ana ke pasar, kita mancing, kata beliau.
ke Abuya Hasan. Maka Abi Segaf bingung, mancing apa malam-malam? Maka pergilah ke pasar. Sampai di pasar yang disaksikan oleh Abuya Hasan, itu Abuya Hasan dulu 5.000 itu besar Pak Bu ya. 5.000 rupiah itu beliau masukkan ke koceknya para tukang becak. Masukkan. Ini ceritanya beliau, anak beliau langsung. Begitu besoknya, ada orang datang ke pondok. Nanya sama orang-orang pondok, saya mau ketemu sama Ustadz Hasan Baharun. Ada perlu apa Pak? Ada perlu apa? Maka langsung diantarkan ke Abuya Hasan. Tapi Abuya Hasan saat itu lagi keluar, tidak ada di tempat. Maka kesaksian orang yang melihat mengatakan, kata orang yang datang tadi, saya datang ke sini, tadi malam saya mimpi, saya ngelihat tuh orang itu, kata beliau itu butuh uang sekian-sekian. Jadi saya mau membantu, kata beliau. Dibantulah sekian juta tersebut untuk Abuya Hasan. Beliau tidak ada saat itu. Nah, ini orang-orang soleh Pak Bu. Cara mancing rezeki kayak gitu. Sesuai dengan hadis Nabi. Ya. Kalau kita bersedekah nggak akan berkurang. Bahkan kata Nabi, bal yazdad. Kalau matematika 1 tambah 1 itu 2. Tapi kalau menurut Allah 1 tambah 1 bisa 11 Bu. Bisa 20. Bisa 30. Tergantung keyakinan kita kepada Allah. Apa yang tidak mungkin? Punya hajat apapun minta sama Allah malam. Bismillah, dari sekarang yuk kita biasakan bersama-sama. Saya begini Pak Bu juga mengajak diri sendiri. Ayo sama-sama. Nah, terus Waqala Jabir, hadis kedua. Waqala Jabir radhiyallahu an. Sahabat Rasulullah yang bernama Jabir, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, kata beliau, kata Jabir, inna fil laili sa'atan, sesungguhnya pada waktu malam itu ada satu waktu, la yuwafiquha rajulun, yang memang siapapun tidak akan bisa menetapkan waktunya kapan, pada malam itu. Yas'alullahu azza wa jal, yang mana kalau mereka berdoa fiha, di waktu tersebut, khairan, meminta kebaikan, min amrid dunya wal akhirah, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, illa a'tahu iyyahu, kecuali pasti akan Allah kabulkan. Wa dzalika kullalailah, kata Jabir yang diambil dari sabdanya Rasulullah, hal tersebut terjadi setiap malam. Jadi jangan cuma nunggu Ramadan baru mau sholat malam. Jangan nunggu akhir tahun. Kemarin itu memang ajakan yang sangat bagus. Kita berdoa kepada Allah, tapi ingat, minta sama Allah bukan cuma pada waktu-waktu tertentu. Hadisnya ada tiap malam. Tak bisa di masjid, di rumah. Bangunkan istri, bangunkan anak, ajarkan mereka, ajak pelan-pelan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini masih belum jelas nih waktunya, jam berapa? Sepertiga malam itu jam berapa? Maka memang sengaja dalam hadis ini dikatakan ai mubahimatan, waktunya masih belum jelas. Kenapa? Kok enggak Allah bilang aja atau Rasulullah langsung sabdakan, sesungguhnya pada malam hari jam 2, itu waktu yang dikabulkan oleh Allah. Yang ada orang sholat jam 2 semua. Kenapa tidak dikasih tahu oleh Rasulullah? Wa abahamat li ajlil ijtihad fi jami'il lail. Nah, ini sama kayak ibaratnya kiasnya kepada malam Lailatul Qadar. Walaupun dikasih tahu kisi-kisinya malam-malam ganjil, tapi belum tahu mana yang akan menjadi malam Lailatul Qadar. Kenapa begitu? Iya, karena agar orang-orang semangat mengejar Lailatul Qadar setiap malam ganjil. Begitu juga ini malam Pak Bu. Kita sholat malam tiap saat itu belum tentu malam ini kita sholat pasti dikabulkan, belum. Tergantung Allah, kapan Allah mau kabulkan. Allah pasti melihat usaha kita dulu.
Ini istiqomah enggak nih? Atau jangan-jangan gara-gara taklim tadi maghrib nih, kata Allah. Dites dulu kita sama Allah. Istiqomah enggak? Begitu. Nah, mudah-mudahan walau cuma 2 rakaat. Makanya ada kisah unik Pak Bu ya. Zaman dulu cerita dari Al-Habib Alwi bin Syihab. Dulu ada seorang anak baca surah Al-Muzammil. Si anak baca di depan bapaknya. Ya ayyuhal muzammil. Kemudian si anak nanya sama bapaknya, "Pak, ini ayat khitabnya untuk siapa? Ini ayat disampaikan oleh Allah untuk siapa nih? Manggil siapa?" Ya ayyuhal muzammil. Maka bapaknya bilang, "Oh, ini untuk Nabi Muhammad." Kemudian si anak lanjut lagi di ayat yang kedua. Qumil laila illa qalila, kata si anak. Nah, Pak, Bapak tidak sholat malam kah? Ini ada perintah nih dari Allah dalam Quran. Ini anak zaman dulu Pak ya. Aktifnya beda. Tidak kayak anak zaman sekarang aktifnya menyeleneh. Nah, anak zaman dulu aktifnya begitu. Nanya sama bapaknya, "Bapak tidak sholat malam? Ini ada perintah dari Allah." "Oh bukan, itu hanya untuk Rasulullah." Kemudian baca lagi terus. Nyampe di ayat yang ke-20. Ketemu dengan ayat wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Anaknya nanya lagi, "Pak, Taifah ini siapa yang dimaksud oleh Allah?" "Oh, itu sahabat-sahabat Nabi, Nak. Mereka yang dimaksud untuk sholat malam," kata bapaknya. Akhirnya anaknya nanya, "Terus Bapak kenapa tidak sholat? Padahal di ayat itu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak, dan termasuk orang-orang yang pengikutmu Muhammad." Orang yang mengikut Muhammad. "Bapak tidak sholat?" kata anaknya. "Oh enggak, mereka itu orang-orang kuat. Kita tak mampu," kata bapaknya. Maka anaknya mengatakan, "La khaira li rajulin." Tidak ada kebaikan bagi siapapun, laki-laki maupun perempuan. Alladzina la yasluku maslaka Muhammadin. Mereka yang tidak mengikuti jalannya Nabi Muhammad wa ashabi Muhammadin, dan jalannya para sahabat Muhammad. Gara-gara ucapan anaknya itu, malamnya bapaknya langsung sholat malam. Ini dakwah seorang anak kepada bapak. Ini zaman dulu Pak. Lah kita ajak anak-anak kita, istri kita pelan-pelan. Ibu-ibu yang bapaknya tidak hadir di sini, ajak pelan-pelan, bangunkan. Jangan minta bangunkan istri pas jadwal sepak bola saja. Nah, ini minta bangunkan istri, "Dek, bangunkan abang ya. Jam berapa? Jam 2. "Kenapa Bang? Mau sholat malam?" "Enggak, Perancis lawan Spanyol." Nah, jangan begitu. Nah, terakhir juga dulu ada kisah yang dialami oleh Al-Imam Hasan Al-Basri. Saat itu beliau ditemui oleh seorang pemuda. Datang pemuda tersebut kepada Imam Hasan Al-Basri kemudian mengatakan, "Wahai Imam, aku ini orang yang gak pernah taat sama Allah, gak pernah sholat, gak pernah puasa. Pokoknya aku melanggar terus, gak pernah aku taat sama Allah. Tapi anehnya wahai Imam, sampai saat ini aku gak pernah diazab sama Allah. Gak pernah aku diazab sama Allah," kata dia. "Ada apa? Apakah firman-firman Allah itu benar atau tidak?" kata dia. Maka jawaban simpel dari Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Wahai pemuda, pernah sholat malam?" Maka dengan lantang pemuda itu mengatakan, "Jangankan sholat malam Imam, sholat wajib pun aku tak pernah," kata dia. "Bagi sholat malam." Maka jawaban Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Hei pemuda, ketahuilah sesungguhnya itulah azab Allah yang paling besar saat ini kau dapatkan," kata Imam Hasan Al-Basri. Kenapa? Di saat orang merasa nyaman, nikmat, menangis di hadapan Allah, sujud di hadapan Allah sambil memohon hajat-hajatnya, nikmat rasa mereka, saat itu kau tak merasakannya. Itu azab dari Allah. Allah cabut kenikmatan beribadah kepadanya. Jadi yang namanya azab Pak Bu, bukan hanya semata-mata itu bentuknya bencana, bukan. Sakit kita, bencana, bukan. Azab, bukan. Tidak semuanya azab bentuknya begitu. Contoh nih, contoh.
Yang bulan Ramadan kemarin rajin, bahkan ditarget 1 hari baca Quran 1 juz. Sekarang ada buka Quran apa enggak? Itu azab Pak Bu. Oh, badan saya sehat sampai sekarang, aman, rizki lancar. Tapi tenang enggak hati? Makin jauh kita dari Allah. Tidak ada kebahagiaan dan ketenangan di muka bumi ini melainkan bentuk ketaatan kepada Allah. Itulah ketenangan yang hakiki. Kita yang kemarin bulan Ramadan rajin datang ke masjid, iktikaf. Untuk malam-malam ini, hari-hari ini, adakah begitu? Masihkah kita rajin ke masjid? Yang rajin sedekah, infak dan sebagainya, berbuat baik, nolong orang lain, hari ini masihkah kita lakukan? Kalau masih kita lakukan, berarti itu buah dari amalan Ramadan kita. Tapi kalau kita tinggalkan, bahkan lebih buruk dari bulan Ramadan kemarin, maka sudah pasti itu azab Allah kepada kita. Azab bukan hanya gunung berapi, azab bukan hanya longsor, banjir, tidak. Tapi azab yang paling besar justru saat kita dijauhkan dan dilalaikan dari Allah. Saat-saat orang iri enggak sih kira-kira kita nengok orang duduk-duduk di majelis, kita cuma mandang, enggak ada rasa iri. Itu azab. Nengok orang pergi ke masjid jalan kaki, kita duduk depan rumah mandang dia, negor, Pak, enggak ada rasa cemburu, azab. Hati-hati. Kenali yang namanya istidraj. Nikmat Allah kasih terus, tapi Allah jauhkan kita daripada Allah. Makanya jangan heran, oh itu ada orang non muslim kok, ndak sembahyang kok, itu ada cimeng kok, duitnya jalan terus tak nyembah Allah. Hati-hati, Allah lalaikan, makin jauh dia sama harta itu. Yang tak sholat juga begitu. Lah kita nih yang sholat kok miskin terus. Allah nguji kita, sabar ndak kita? Tidak selamanya sesuatu itu di bawah, akan ada masanya di atas. Tak selamanya kita badan kecil terus, suatu saat akan besar. Semua ada waktunya Pak, semua ada gilirannya. Hari ini kita menyaksikan ada ambulans lewat membawa mayat, bisa jadi besok giliran kita yang dibawa. Jangan terlalu santai, termasuk adik-adik semua remaja. Jangan berpikir umur masih muda, usia tidak ada yang tahu. Beruntung kalian bisa duduk di sini. Berterima kasih kepada Allah.